kembali lagi di channel Faki YouTube-nya. Official. Iya, halo. Nah, berhubungan kemarin banyak banget yang DM kita untuk lanjut part 3, jawabin Q&A dari kalian. Sebenarnya tuh Q&A-nya itu cuma sampai part 2 ya. Cuman karena editor kita ada kesalahan teknis dalam uploading, dalam up, akhirnya ada sebagian video yang kepotong sehingga tidak ada closing. Ya mau gak mau kita lanjut di part 3 ya. Iya. Ini kita Oke, teman-teman. kita shootnya di Ramang-Ramang Makassar. Nah, itu dulu tuh. Ini seadanya aja pakai kamera Maros. HP. Sulawesi Selatan. Ya di Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Oke lanjut, langsung aja. Mana tadi? Ya itu. Kita Yang jawabin. udah ada. Hah? Yang jangan panjang-panjang. Ada sih yang belum. Yang mana ya? Bentar. Atau dari dulu. Diacak. Iya, kita acak. Oke, dari @girlzxrfh_ up. Aduh yang kerudung aku ketarik. Apa? Terus Apa yang membuat Kak Hikman bisa yakin sama Kak Fahira? ini pertanyaan buat siapa? Buat saya. Buat kamu? Oh gitu. Kok saya sih? Ya kan nanya netizen. Ayo cepetan. Apa yang membuat kamu yakin milih aku? Kan udah dijawab kayaknya waktu di part 2 itu. Jadi Belum. intinya kenapa bisa Ya yakin? lebih jelas lagi. Begini. Jadi pas kemarin beberapa sebelumnya gitu ya. Saya tuh Intinya udah ya. ada niatan untuk nikah gitu kan. Terus sudah ada kenal juga beberapa akhwat gitu kan. Terus saya bilang sama orang tua gitu kan, tapi belum ada yang cocok juga gitu. Kok jadi logatnya kayak Makassar sih? Yang ayo cepetan. Ya jadi gitu kan, mau nikah udah ada pilihannya. Terus dibilang ke orang tua ya, belum cocok, coba cari yang lagi, coba cari lagi gitu kan. Terus dapatlah kenal sama kamu, terus dikenalin kan, wah ini gimana, terus langsung cocok begitu. Dan dari situlah saya berhusnudzon aja bahwa ini petunjuk dari Allah gitu. Kalau orang tua, kalau mama sudah mengizinkan berarti ini yang terbaik. Makanya tidak pikir panjang gitu. Dan istiqoroh juga sudah dijalani dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum hari. Ya Allah, saya minta ya, doa saya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendiri ya Allah, ya kan? Terus datanglah Fahira, ya. Terus datang dan saya kenalin sama orang tua, dan orang tua langsung cocok. Nah, mungkin itu jalan Allah yang terbaik. Makanya itu saya bisa langsung yakin sama istriku. Iya, gitu ya teman-teman. Terus apa lagi? Nih dari BRY Bray Liantieka _ susah banget sih nama IG orang. Tahu? Apa yang membuat Kak Fahira menerima hitbah Kak Hikman padahal belum begitu mengenal lebih Kak Hikman? Nah, apa tuh? Jadi kita lagi mau nunggu buka puasa. Apa yang membuat aku intinya gini loh, emang sepanjang hidup aku dari aku kecil Sepanjang hidup. Ya aku lagi ngomong. Ya terus. Kamu suruh nyanyi itu jadi pernikahan malah enggak. Orang udah ditutup. Nah jadi intinya ya namanya perempuan pastilah banyak laki-laki yang datang karena ya terus. Kamu ngomong tadi aku diem loh. Ya udah. Jadi waktu itu ya intinya selama ini yang kenal sama aku, bukan yang kenal ya, yang pengen kenal aku. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini mau ketawa lagi di atas penderitaan orang. Bukan begitu, lucu.
iklan dulu guys. Kan aku lagi ngomong lagi. Iya terus. Intinya dari jutaan laki-laki yang datang ke aku ya, jutaan. Jadi selama ini itu laki-lakinya banyak yang ngomong ke aku. Jadi intinya pengen mengenal lebih dalam aku. Bahkan ada orang yang istilahnya mau ngehitbah aku, dia banyak simpang siurnya, maksudnya banyak terminalnya. Gimana maksudnya? Jadi banyak nanya ke sana sini, gimana sih Fahira itu itu sebenarnya kurang baik juga ya yang ya. Betul. Jadi terlalu menurut kamu. menurut aku ya, terlalu sibuk mencari kekurangan dan kelebihannya mungkin, sehingga kita lupa bahwa diri kita sendiri aja yang mencari kesalahan kekurangan orang itu masih banyak juga. Jadi intinya ya setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan sibuk untuk mencari bagaimana sifat aslinya, bagaimana itunya, tapi apa ya istilahnya kalau kayak gitu terus gak bakal nemu, karena setiap sifat manusia pasti berbeda-beda. Betul, nggak ada yang sempurna manusia itu. Nah bahkan ada yang seperti itu sampai aku risihnya tuh dia sampai pasang CCTV, maksudnya CCTV itu apa ya, Mata-mata jasus. sampai apa istilahnya nanya ke orang kayak gini. Jadi akunya risih, istilahnya menuntut untuk apa ya istilahnya secara tidak langsung dia menuntut bahwa pasangan itu harus baik, pasangannya itu harus kayak gini. Nah, orang kayak gitu tuh nggak bakal dapet sampai kapanpun. Dan aku tidak mencari orang kayak gitu. Dari dulu aku kalau kenal orang nggak pernah aku nanya ke orang lain kayak ini gimana orangnya, ini gimana, enggak. Cuman paling dari latar kehidupannya kayak seperti apa, kisahnya seperti apa, biar kenapa, agar aku bisa mencocokkan diri, istilahnya bukan mencocokkan diri, bisa memposisikan diri. Oh dia orangnya seperti ini, aku ya harus seperti ini dan lain sebagainya. Terus apa namanya, istilahnya banyak lah orang yang seperti itu, sehingga ya akunya risih, gak mau, kesel sendiri gitu loh. Akhirnya ya dari jutaan laki-laki yang datang, asik jutaan guys. Bahkan yang datang ke aku tuh bukan orang biasa aja, maksudnya apa ya istilahnya, orang-orang itu juga digemari banyak orang dan sebagainya. Tapi kalau aku dari dulu, kalau aku mandang harta, mandang fisik, mandang ilmu dan lain sebagainya, mungkin udah banyak cowok yang aku terima. Gitu tapi ya? enggak itu yang aku pandang. Istilahnya kamu tuh cuman dia yang datang ke aku dengan istilahnya tanpa basa-basi. Waktu itu kan teleponan 3 jam itu cuman berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman kehidupan aku, pengalaman kamu sampai ke sana sini. Akhirnya kok dilihat-lihat istilahnya apa ya, kita sama-sama sederhana, sama-sama satu istilahnya visi misinya juga sama. Akhirnya benar-benar nggak ada simpang siur kesana sini, walaupun ada yang bilang misalkan Kak Hikman tuh kayak gini, Kak Faira tuh kayak gini, itu sama sekali, bahkan itu menguatkan kita untuk makin bersatu gitu, tidak merobohkan sama sekali. Akhirnya waktu itu aku benar-benar nggak banyak tanya, nggak banyak apa, cuman aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah, apa ya jadikan yang terbaik ini gitu. Aku tuh manusia yang belum sempurna, aku perempuan yang istilahnya masih jauh dari kata sempurna, soleha dan lain sebagainya. Maka datangilah imam yang baik, imannya yang baik, akhlaknya yang baik, agamanya. Ya aku sadar ya Allah, aku nggak pantas, istilahnya belum pantas, karena aku sendiri pun ya jauh dari kata itu. Cuman jikalau boleh minta sama engkau, aku boleh minta enggak ya Allah, pengen dong laki-laki yang seperti ini. Tapi di samping itu juga bantu hamba untuk memperbaiki diri, bantu aku untuk istilahnya mencocokkan diri, memposisikan bahwa aku layak untuk mendapatkan laki-laki itu gitu. Dari dulu aku ya Allah ikhlas, pasrah, benar-benar ikhlas, siapapun yang datang benar-benar apa istilahnya, dengan kepastian yang benar-benar pasti, mau minta restu ke orang tua, mau nikah, itu aku udah jatohin omongan ke diri sendiri, udah janji sama diri sendiri bahwa aku pasti menerima, istilahnya karena dia udah berani untuk mengungkapkan. Itu suatu hal yang nggak mudah bagi semua laki-laki, yang karena ada laki-laki yang mau mengatakan itu tapi dia masih mikir-mikir, wah gue yakin gak ya bawa anak orang gitu kan. Jadi kamu yakin karena aku langsung menyatakan bahwa aku serius, lalu kemudian aku ngomong sama orang tua kamu? Ya
bagi perempuan ya, bagi perempuan siapapun mungkin ini bagi aku, selama apapun hubungan sama orang, komitmen sama orang, atau apa istilahnya Dekat. dekat dengan orang lain, walaupun lama berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, tapi nggak ada kepastian, nggak ada omongan ke ranah serius, toh aku malah menyiksa diri aku sendiri. Aku malah istilahnya Nggak baik apa ya, juga. menaruh kepada harapan. Akhirnya datanglah kamu, itu langsung kayak aku boleh apa istilahnya apa waktu itu, kalau aku serius ke kamu ya, kamu tuh waktu itu bilang, Gimana coba? Masa gimana lupa? sih ya? Masa lupa? Kan kamu yang ngomong. Artinya setelah teleponan 3 jam itu, besoknya itu kamu nelfon lagi, mau ada hal yang ingin kamu sampaikan. Aku tuh udah ada feeling kalau laki-laki ngomong serius kayak gitu, wah ini kayaknya ini Ada nih serius. sesuatu. Cuman aku mau lihat dulu nih, dia langsung mau minta ke orang tua atau istilahnya mau deket dulu, taruh dulu 3 bulan 2 bulan atau gimana. Aku mau lihat caranya dulu. Dan akhirnya aku bilang kan, ya udah kedepannya mau gimana, langsung aja hubungin orang tua. Aku langsung ngasih nomor telepon ke mama kamu, dan ternyata kamu benar-benar ngehubungin mama aku, dan itu benar-benar jadi sampai apa ya, mama sama papa aja gini, mah ada ini nih, ada orang nggak tahu siapa, nggak kenal, tapi pengen apa istilahnya pengen serius, katanya pengen ngehitbah. Ya udah, mana suruh hubungin sini ke mama, katanya gitu kan. Habis itu pas kita Nggak, kira kan dikasih ya dulu kan. dikasih lah nomornya ke kamu, tiba-tiba ngechat, terus mama tuh bilang ke aku, ini ada nih ngechat. Wah, mama kira tuh istilahnya Cuma mau bercanda, kenal aja. cuman kenal aja atau apa. Bahkan mama tuh sama papa sampai nggak percayanya tuh karena apa namanya, setelah ngobrol sama mama mau serius sama anak mama dan lain sebagainya, mama nanya lagi ke aku, ini benar teh, ini tuh apa istilahnya nanti mau ke rumah tuh mau silaturahmi doang atau emang mau ngelamar? Kayaknya ngelamar deh mas, soalnya aku sama dia aja tuh nggak ada istilahnya, walaupun persiapan kemarin mungkin bagi kalian matang karena dari dekorasi, dari foto dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu sangat singkat banget, sangat tidak direncanakan. Jadi nggak ada pembicaraan kayak dekorasinya gimana, nggak ada. Itu aku sendiri yang sebenarnya lamaran tuh gimana aja sih, hitbahnya tuh kayak gimana sih. Nah aku tuh cerita ke teman, akhirnya direkomendasiin seperti ini karena untuk kenang-kenangan kan, sekali seumur hidup. Akhirnya ya udah aku kontak sana sini, dan dia nggak tahu bahwa di rumah tuh ada dekorasi ini itu gitu kan. Bahkan kita baju aja tadinya mau diomongin tuh mau sama apa enggak tuh malu gitu kan, karena aku sampai mau ngomong nggak ya, aku sampai bilang ke kamu, ayang lupa malu. Iya malu, aku mau ngomong sesuatu dong, mau nanya apa, nanti aja lah. Aku pokoknya bener-bener malu. Akhirnya aku nanya, enggak, aku yang ngomong akhirnya. Iya, Kita bajunya samaan aja. bajunya gitu kan. samaan aja katanya. Oh ya udah boleh. Terus kamu nanya aku suka warna apa, aku bilang pinky blue, kalau nggak pink berarti blue gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk blue, karena kan nggak mungkin cowok pakai pink kan di acara besar gitu, kecuali main-main ya bisa mungkin. Akhirnya udah pokoknya benar-benar nggak ada pembicaraan yang. Jadi intinya kenapa bisa langsung yakin terima dengan hibah aku, karena aku memang memberi keputusan yang pasti dan direstui dengan orang tua. Ini benar-benar laki-laki yang gentle, benar-benar laki-laki yang langsung ambil keputusan bahwa aku siap menikahi kamu. Kamu seneng nggak? Seneng banget lah, namanya perempuan selama ini nggak mau banget digantung sama harapan, digantung sama ini itu. Ya jadi gitu guys, intinya kenapa Fahira bisa langsung senang, bisa langsung terima, karena aku memang ada memberi keputusan yang pasti, dan orang tua aku dan orang tuanya juga sudah menerima langsung gitu. Maksudnya memberikan oke gitu, silahkan lampu hijau aja sudah gitu. Hai, Mau ikut ikutan? sini. Oh jatuh lagi nanti. Ya begitu, mungkin jutaan wanita di luar sana juga sama seperti aku. Wow, Ya istilahnya menunggu kepastian. kadang laki-laki itu apa namanya, banyak yang bilang kayak gini, turunin maharnya, terus apa gitu, padahal Turun apa ya? harga mahar. Terus padahal katanya susah nikahin gini. Istilahnya banyak embel kesana kesini hanya karena ada beberapa yang memang belum siap dalam diri laki-lakinya. Tapi kalau laki-laki itu istilahnya
dia niatnya juga baik, insya Allah kedepannya juga dimudahkan segalanya ya, walaupun kita belum siap mungkin dalam segi materi dan lain sebagainya, insya Allah kalau Enggak memang gini sebenarnya, kalau kita sudah ditakdirkan seperti ini berarti itulah Allah yang akan menyiapkan gitu. Jadi itulah pikiran kita, husnudzon kita sama Allah. Jadi tak pikir panjang bahwa nanti gimana dan gimana gitu. Kalau Allah sudah siapkan, sudah takdirkan seperti ini, maka ya itulah yang terbaik, dan insya Allah akan berikan fasilitas gitu. Allah yang akan ngurusin langsung. Yang penting kita selalu bergantung kepada Allah Iya. gitu guys. Oke, lanjut dari sahabat Eja underscore. Wah, ini sahabat Om Eja Apa tuh? dari akun fanbase. Bagaimana agar yakin untuk menerima dia sebagai pendamping di saat Kak Hikman cemburu? Di saat kamu cemburu, gimana kok bisa kamu yakin oh dia jadi pendamping? Jadi kamu tetap lanjut gitu, nggak mundur. Padahal kamu lagi cemburu. Gini, Gimana? pas apa sih? Oh pas itu, pas acara, pas kejadian itu. Pas lamaran itu kan kamu sempat cemburu. Ini pertanyaannya gini ya, dengerin. Gimana? Bagaimana agar yakin untuk menerima dia sebagai pendamping di saat Kak Hikman cemburu? Oh bagaimana bisa yakin di saat agak cemburu? Ya, ya gini, kalau menurut pikiran aku sih gini guys, cemburu itu kan wajar, ya kan? Dalam berhubungan suami istri atau laki-laki perempuan atau yang menyatukan cinta gitu ya, itu harus ada namanya cemburu. Kenapa? Karena dengan cemburu itu berarti ada rasa tanda cinta, rasa tanda sayang begitu. Nah kemarin yang aku rasa cuma cemburu aja. Cemburu itu kan hanya, maksudnya gini, apa, nggak terlalu fatal lah ya. Terus juga kan itu juga kan kesalahan nggak, bukan kesalahan yang benar-benar besar gitu. Kenapa harus dibesar-besarkan gitu kan? Itu kan hanya was-was aja gitu. Mungkin bisa jadi dengan cemburu ini setan akan seneng gitu kalau nggak jadi gitu. Nah saya pikir ngapain begitu kan? Toh dia juga udah nerima gitu. Masa iya mau nolak tiba-tiba, nggak mungkin kan? Perasaanku begitu. Ya udah akhirnya udahlah maju aja, bismillah begitu. Dan memang itu kesalahpahaman, bukan yang benar gitu ya. Itu aja sih. Oke, lanjut dari Ika underscore AFRLNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuat orang tua yakin untuk melepas putri kesayangannya untuk berumah tangga? Ini Apa? untuk aku kali ya, putri kesayangan. Iya. Apa yang membuat orang tua yakin? Yang pertama, orang tua juga, aku ingat banget kata-kata mama. Mama tuh sempat bilang gini. Enggak, sebenarnya kata-kata papa cuma disampaikan oleh mama. Kata mama gini. Aku bilang, "Ma, gimana? Soalnya biasanya kalau di dalam keluarga aku itu yang keputusan itu ada di papa." Maksudnya gini. Papa tuh sempat ada yang istilahnya ada yang mau ke aku, enggak, papa nggak setuju. Karena kenapa? Mungkin dia ngeliat ke orang tuanya, tolongin aku katanya. Ayo bangun sendiri. Karena bagi sosok ayah kan ngelepas putrinya ya harus benar-benar yang laki-laki yang tanggung jawab. Nah waktu itu papa sempat bilang, kalau kamu yang datang tuh waktu itu, kalau wah yang datangnya seperti ini, nggak bisa ngalah kata papa. Ya mungkin kalian juga bisa. Seperti ini gimana maksudnya? Ya istilahnya mungkin dari seperti siapa? Seperti kamu. Masa seperti siapa? Enggak. Iya istilahnya mungkin ya kalau dilihat dari umur mungkin sangat muda sekali, tapi kalau dilihat dari istilahnya ilmu agamanya, karena kita kan apa ya, menikah bukan berpatokan dengan umur, menikah juga bukan berpatokan dengan kesiapan, mental, ketanggung-jawaban. Tapi dilihat juga, walaupun dia masih kecil, walaupun dia istilahnya kelihatan masih ini, tapi kita nggak tahu, siapa tahu istilahnya dia justru yang lebih dewasa daripada orang-orang yang berumur dewasa. Istilahnya dia justru yang lebih bertanggung jawab untuk menyelamatkan dunia akhirat. Oh gitu, Masya Allah. Apalagi kamu kan, Masya Allah pokoknya ya dilihatlah laki-lakinya seperti apa dan lain sebagainya.
Ya kalau baik agamanya, yang pertama agamanya dulu dilihat. Oh ya, dia udah pantas, dia udah layak jadi imam yang Amin. baik kayak gitu. Terus gitu. Gitu. Lanjut dulu, taruh. Udah satu lagi ya. Bentar. Dari Firia Fida, apa inspirasi Kamaman dan Kak Fahira nikah muda? Apa? Inspirasi kenapa? Kamu, kalau aku sebagai perempuan, kamu dulu aja. Kamu aja udah jawab sekalian. Kalau aku ya emang awalnya aku mikir itu pokoknya, jadi sempat di umur 20 tahun itu ngebet banget pengen nikahnya itu bukan ngebet ngelihat dunia udah tua ya, oh gue belum nikah pokoknya harus nikah dulu Dunia gitu udah kan. tua gitu ya, takut udah digiling duluan gitu. Iya. Aku harus ngerasain ibadah yang luar biasa ini, maksudnya ibadah yang benar-benar nggak semua orang merasakan gitu kan. Kalau sholat kan semua umat muslim ya harus wajib, tapi menikah itu istilahnya nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Akhirnya di umur 20 tahun waktu itu. Nah di umur 21 itu sempat punya visi sempat punya dream mapping bahwa oh gue mau keliling Indonesia lah, mau istilahnya mau mikirin karir dulu. Itu waktu itu udah benar-benar pasrah, ikhlas, karena di umur 20 tahun gak ada aja nih yang datang gitu kan. Ya udah pasrah, ikhlas. Ya Allah, sekarang saya mau belajar, fokus belajar. Adapun yang datang, kalaupun ada yang datang ya saya insya Allah terima kalau dia benar-benar yakin, dia benar-benar datang dengan kepastian. Akhirnya waktu itu lagi fokus ke karir, makanya ke kamu tuh nanya, ya kan? Gak ada niatan ke pernikahan, makanya aku nanya ke kamu, Kak boleh dong cerita gimana tentang kok bisa kakak sampai ke Korea. Itu sebenarnya mau nyari referensi buat motivasi diri, buat kayak gini kayak gitu, malah jawabannya menghasilkan bahwa kamu serius ke aku. Itu benar-benar di saat kita ikhlas, di saat memang benar, di saat kita ikhlas, di saat kita pasrah, Allah tuh datangin beribu-ribu hal yang baik gitu loh. Kejutan itu benar-benar ya Allah, speechless banget. Aku juga sampai gak nyangka di antara tim media di Motivator Quran, kok bisa aku duluan yang istilahnya yang menikah, padahal banyak yang lebih tua dari aku dan sebagainya. Makanya inspirasimu apa ya? Dan aku yakin banget dengan menikah bukan berarti semua karir itu tertutup ya, walaupun aku udah nggak di Motivator Quran, tapi kuat ya bagi justru aku akan membuka pintu rezeki lebih banyak lagi. Karena rezeki itu kan tidak hanya uang, rezeki itu ya rezeki itu ada sehat, rezeki apalagi ya, banyak rezeki itu nggak hanya uang, rezeki sehat, rezeki nikmat gitu kan. Jadi intinya begitu inspirasi. Kenapa kamu bisa memutuskan nikah muda begitu? Karena kalau perempuan lebih enak aja ada temennya untuk kesana sini. Karena aku pernah waktu itu ngisi acara, diundang untuk hadir di Universitas Lampung, udah di sini, dan aku tolak beberapa karena nggak bisa untuk berangkat sendiri, dan kalaupun untuk ditemenin kayaknya lebih enak untuk kalau ditemenin sama suami. Ya kayak gini ini kan kita lagi jalan juga toh. Iya, kamu lagi ngisi acara, aku yang nemenin. Jadi waktu itu serba terbatas lah kalau perempuan mau kemana-mananya tuh, kalau diundang ke sana sini serba terbatas, takut menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Makanya akhirnya waktu itu pas di umur 20 tahun, wah emang saya kayaknya harus punya imam, harus segera menikah, karena dalam segi bisnis, dalam segi apapun itu lebih enak aja kalau istilahnya sama suami berdua gitu, dari segi apapun ada dukungan dan lain sebagainya. Makanya ya begitu. Jadi sukses nggak harus karir dulu yang dikejar, bisa dengan menikah kesuksesan itu pasti akan menyusul gitu, karena sesungguhnya sukses juga kan di tangan Allah. Kita juga nggak tahu kan, siapa tahu dengan sendiri itu belum tentu kita makin sukses terus, semua dream mapping kita terwujud dengan kesendirian itu belum tentu. Menurut kamu yang jadi kenapa saya memutuskan untuk menikah muda? Yang pertama ya saya pikir ya tadi ini dunia itu udah sempit gitu kan, udah mau kiamat gitu. Aduh, udah mau jatuh yang, kamu jatuh banget. Geser dong. Gitu.
udah sempit gitu kan, udah mau kiamat gitu rasa-rasanya gitu, tanda-tanda kiamat di sana kemari itu udah banyak banget. Terus selain itu saya itu kan seorang santri, ya santri sampai selamanya santri yang terus belajar Al-Quran, yang terus menjaga Al-Quran. Nah saya itu khawatir daripada itu ya. Tutup. Nah, ayo cepat. Ya, saya khawatir daripada nggak menikah terus apa, nggak bisa jaga pandangan gitu, hafdzul basarnya itu nggak kuat gitu loh, maksudnya mandangnya ke sana kemari gitu, daripada maksiat terus toh gitu kan. Ya saya memutuskan untuk ibadah menikah begitu. Dan dengan menikah ini bukan berarti menutup segalanya gitu, belajar masih tetap belajar atau masih bisa gitu. Imam Said Ramadan Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu dinikahkan oleh orang tuanya di umur 16 tahun waktu itu. Dan setelah nikah itu justru malah belajarnya lebih tambah dan rezekinya lebih banyak lagi gitu. Jadi jangan takut untuk memutuskan nikah muda. Yang penting apa? Yang penting memang hati itu sudah mantap, sudah yakin. Terus orang tua, baik dari orang tua kita dan orang tua calon juga sudah mengizinkannya, dan pokoknya sudah apa meyakinkannya begitu lah. Ya sudah, tinggal jalankan saja, insya Allah akan ada jalan. Karena dengan nikah itu akan membuka pintu rezeki yang datanya tidak disangka-sangka. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih, ya. Jika kamu susah, jika kamu fakir, jika kamu miskin, maka Allah akan cukupi, ya. Asal kita tetap bergantung sama Allah gitu. Kita berusaha untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah gitu teman-teman. Itu aja sih menurut aku inspirasi kenapa bisa nikah muda. Oke, terakhir dari just.main1220, pertanyaannya, kisah indah orang lain yang kita lihat sekarang adalah hadiah dari sabar untuk sekian banyak luka yang mereka lalui. Begitupun kisah indah yang aku alami sekarang. Ini caption aku kalau nggak salah. Maaf kak, bisa tahu luka apa misalnya, lalu bisa sabar hingga sampai saat indah seperti ini. Ya seperti yang di caption ini, kisah indah orang lain yang kita lihat sekarang adalah hadiah dari sabar untuk sekian banyak luka. Ya untuk mendapatkan contoh aku, untuk mendapatkan imam yang baik, untuk mendapatkan lelaki yang luar biasa, Masya Allah, tentu tidak semudah itu. Pasti istilahnya Allah mendatangkan tempat atau seseorang atau apapun itu sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan. Contoh aja dalam menghafal Al-Quran, kamu usahanya dalam menghafal, akhirnya kamu mendapatkan semua yang ada istilahnya yang di dalam Al-Quran itu. Begitupun dengan aku, ya banyak lah luka-luka yang aku lalui, entah itu dari asmara, entah itu dari kehidupan, entah itu dari pendidikan dan lain sebagainya. Banyak banget yang aku lalui. Dan sabar, ya itu tadi, sabar dari asmara, kehidupan dan lain sebagainya, tentu banyak banget yang dilalui. Ya contoh kecilnya ya banyak lah yang itu susah diceritakan, karena itu membuat air mata ini kayaknya banjir nih, sedanau ini kayaknya kalah Bisa semua. aja. Ya pokoknya Begitu. aku juga, sampai orang tua aku juga, sampai semua keluarga tuh nangis kayak nggak nyangka aku bisa ngedapetin ternyata jodoh aku, jodoh yang baik kayak gitu. Karena banyak banget tuh kayak aku lalui, mau itu kehidupan, mau itu asmara, pendidikan dan lain sebagainya. Itu makanya sabar nih. nggak tahu harus bilang apa kalau ke Allah, makasih dan maaf kalau belum bisa menjadi hamba yang baik. Pokoknya makasih banget atas semua kejutan, apalagi kejutan datangnya kamu. Oke, itu aja kali ya Yang ya. Ya. Karena udah sore juga, kita udah mau buka, udah ditungguin kawan sama istri. Sudah ditungguin Taki. Taki sini. Terima Taki. kasih udah nonton part 1, part 2 dan sampai sekarang di part 3. Semoga ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Memberi manfaat dan inspirasi buat teman-teman semua, motivasi buat teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
ikutin terus channel YouTube kami, semoga Dan- bisa mendatangkan banyak manfaat. Dan Menurut pendapat kalian, channel kita diisi tentang apa aja? Tolong kasih rekomendasi, misalkan Yes. kayak harus ini di bidang Vlog kuliner kegiatan, atau apa pokoknya. atau apa gitu. Kasih rekomendasi terus, insya Allah kita masih terus butuh dukungan dari kalian sampai kapanpun. Oke, makasih, see you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Dadah.